Selama puluhan tahun, kita hidup di bawah bayang-bayang sebuah keyakinan yang terasa begitu kokoh. Sebuah narasi besar yang ditanamkan perlahan, dari bangku sekolah hingga dunia profesional, bahwa teknologi adalah wilayah eksklusif, bahwa untuk menciptakan sesuatu yang hebat, seseorang harus mengorbankan waktu bertahun-tahun, duduk dalam kesunyian di depan layar gelap, berbicara dalam bahasa aneh yang hanya dimengerti oleh segelintir orang. Dan tanpa kita sadari, keyakinan itu bukan hanya membentuk cara kita melihat teknologi, tetapi juga membentuk batas dari mimpi kita sendiri. Berapa banyak ide yang mati sebelum sempat dilahirkan? Berapa banyak solusi yang sebenarnya bisa membantu banyak orang, tetapi terkubur hanya karena satu kalimat sederhana, "Aku tidak bisa coding." Kalimat itu terdengar sepele, tapi di baliknya, tersembunyi tembok besar yang selama ini memisahkan manusia dari potensinya sendiri. Namun hari ini, sesuatu telah berubah. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada ledakan. Tidak ada revolusi yang diumumkan secara resmi. Ia datang secara perlahan, hampir diam, namun dampaknya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Tembok itu runtuh. Dan yang meruntuhkannya bukan manusia, melainkan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Kecerdasan buatan. Kita sekarang hidup di sebuah zaman yang aneh sekaligus menakjubkan. Zaman di mana ide lebih berharga daripada kemampuan teknis. Zaman di mana imajinasi lebih penting daripada hafalan sintaks. Zaman di mana berbicara bisa menjadi bentuk baru dari ngoding. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, bahasa manusia menjadi bahasa pemrograman paling kuat. Apa yang akan saya ceritakan di sini bukanlah tentang perusahaan besar, bukan tentang startup miliaran dolar, bukan tentang tim berisi puluhan engineer. Ini adalah cerita kecil, cerita tentang ide sederhana, cerita tentang rasa penasaran, cerita tentang seseorang yang tidak menganggap dirinya ahli, tapi tetap mencoba. Dan dari sanalah sesuatu mulai terbentuk. Dulu, untuk membuat sebuah aplikasi, kita harus memulai dari nol, membuka editor kode, menulis baris demi baris, mencari error, memperbaiki bug, mengulang lagi. Sekarang, kita memulai dari percakapan, bukan lagi dengan mesin, tapi dengan sesuatu yang bisa memahami maksud kita. Sebuah entitas digital yang tidak lelah, tidak menghakimi, dan tidak pernah berkata, "Itu mustahil." Mari kita mulai dari sesuatu yang terlihat kompleks, sebuah aplikasi prediksi saham. Di masa lalu, ini adalah proyek besar, membutuhkan pemahaman matematika, analisis data, visualisasi grafik, dan tentu saja ribuan baris kode. Namun di sini prosesnya berbeda. Alih-alih menulis kode, yang dilakukan hanyalah menjelaskan, "Aku ingin aplikasi yang bisa membaca dan memprediksi pergerakan saham. Aku ingin tampilannya seperti terminal trader profesional. Aku ingin ada analisis indikator dan deteksi anomali pergerakan bandar." Dan perlahan, potongan-potongan itu mulai disusun. Front-end terbentuk, back-end dirancang, logika dihitung, bukan oleh manusia yang mengetik, tapi oleh kecerdasan buatan yang menerjemahkan maksud menjadi struktur, dan akhirnya, lahirlah sesuatu yang nyata, bukan sempurna, bukan tanpa kekurangan, tapi nyata. Kemudian muncul kebutuhan lain, sesuatu yang lebih sederhana, namun sangat melelahkan. Pekerjaan berulang, mengunduh halaman demi halaman, menggabungkan file, mengatur ulang data, hal-hal kecil yang menghabiskan waktu, tanpa memberi nilai tambah yang berarti. Disinilah sebuah ide lain muncul, bagaimana jika semua ini bisa dilakukan secara otomatis, dan lagi-lagi prosesnya tidak dimulai dari kode, melainkan dari penjelasan. Saya ingin sistem yang bisa login sendiri. Saya ingin dia mengunduh semua halaman. Saya ingin hasilnya langsung menjadi PDF. Dan dari deskripsi itu, terbentuklah sebuah mesin, sebuah sistem yang mampu membaca halaman, mendeteksi konten, menyimpan gambar, dan menyusunnya kembali menjadi dokumen utuh. Jika kita melihat ke dalamnya, kita akan menemukan logika yang kompleks. Namun dari luar, ia terlihat sederhana. Hanya satu tombol, klik, dan semuanya berjalan. Namun mungkin teknologi bukan hanya soal efisiensi, ia juga bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Disinilah muncul ide ketiga, sebuah chatbot, bukan chatbot biasa, melainkan chatbot yang berbicara dalam bahasa daerah yang langka.
bahasa yang perlahan mulai hilang, bahasa yang jarang digunakan generasi muda, bahasa yang menyimpan identitas. Dengan bantuan AI, sesuatu yang sebelumnya sulit menjadi mungkin. Data kata dimasukkan, struktur percakapan dibangun, sistem memahami konteks, dan hasilnya sebuah entitas digital yang bisa diajak berbicara dalam bahasa leluhur, bukan hanya menerjemahkan, tapi berinteraksi, hidup. Penting untuk dipahami, semua yang Anda lihat ini bukanlah karya raksasa, ini bukan produk perusahaan besar, bukan hasil tim elit, ini hanyalah awal. Sebuah langkah kecil dari sebuah ide, sebuah percobaan, sebuah bukti bahwa sesuatu bisa dibuat, dan justru disitulah letak keindahannya. Karena sesuatu yang kecil selalu punya potensi untuk tumbuh jika dikembangkan, jika diperbaiki, jika dipelihara, ia bisa menjadi jauh lebih besar. Di tengah semua ini, mungkin muncul pertanyaan, jika AI bisa melakukan semuanya, lalu apa peran manusia? Jawabannya sederhana, AI tidak punya mimpi, AI tidak punya keresahan, AI tidak tahu apa yang perlu diperbaiki di dunia ini. Yang ia miliki hanyalah kemampuan untuk membantu. Dan disinilah manusia tetap menjadi pusatnya, bukan sebagai penulis kode, tapi sebagai pencipta makna. Kita sedang berada di ambang sebuah perubahan besar, di mana batas antara ide dan realitas semakin tipis, di mana siapa saja bisa menciptakan sesuatu, bukan karena mereka ahli, tapi karena mereka berani mencoba. Jika ada satu hal yang bisa dibawa dari semua ini, mungkin hanya ini. Jangan biarkan ide Anda berhenti hanya karena Anda merasa tidak bisa coding. Karena hari ini, cara menciptakan sesuatu sudah berubah. Mulailah dari hal kecil, dari satu ide, dari satu percakapan. Tidak perlu sempurna, tidak perlu besar, cukup mulai. Karena mungkin apa yang Anda anggap kecil hari ini akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Dan semuanya dimulai dari keberanian untuk berkata, "Aku ingin mencoba." Ada satu hal yang jarang kita sadari, bahwa sejak awal dunia ini mungkin memang tidak pernah dibangun dari benda, tetapi dari bahasa. Coba kita pikirkan perlahan. Sebelum ada bentuk, ada makna. Sebelum ada realitas, ada perintah. Dalam banyak keyakinan, alam semesta tidak dimulai dari materi, tetapi dari sebuah kata. Jadilah, dan ia menjadi sebuah perintah, sebuah bahasa. Seolah-olah realitas ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi sesuatu yang ditulis. Jika kita tarik lebih jauh, maka apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasakan, mungkin hanyalah hasil dari sebuah struktur informasi yang sangat besar, sebuah sistem, sebuah kode. Dan jika itu benar, maka apa yang sedang kita lakukan hari ini, saat kita berbicara dengan kecerdasan buatan, bukanlah sesuatu yang asing, melainkan sebuah cerminan kecil. Ketika Anda berbicara dengan AI, Anda tidak sedang mengetik kode, Anda sedang memberi perintah, dan AI menerjemahkan perintah itu menjadi realitas digital. Bukankah ini terasa familiar bahwa bahasa memiliki kekuatan untuk mencipta, bukan hanya dalam dunia spiritual, tetapi juga dalam dunia teknologi. Namun di sini kita harus berhenti sejenak agar kita tidak salah memahami, karena meskipun AI bisa menciptakan sesuatu, ia tidak benar-benar mencipta. Ia tidak memiliki kehendak, ia tidak memiliki niat, ia tidak memiliki kesadaran. Ia hanya mengeksekusi. Berbeda dengan sumber dari segala sesuatu yang tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memberi makna. Di titik ini, kita mulai melihat perbedaan yang sangat halus, namun sangat dalam, antara wahyu dan algoritma. Wahyu datang dengan tujuan. Ia membimbing, ia mengarahkan, ia membawa manusia kepada sesuatu yang lebih tinggi. Sementara AI, ia hanyalah alat. Ia mengikuti, ia meniru, ia membantu. Tapi ia tidak tahu kemana arah yang benar. Dan justru disitulah peran manusia menjadi sangat penting. Karena manusia bukan hanya pengguna. Manusia adalah penentu arah. Manusia adalah makhluk yang diberi kemampuan untuk memilih. Untuk menentukan apakah teknologi ini akan membawa kebaikan. Atau sebaliknya, jika kita kembali ke aplikasi-aplikasi kecil yang tadi, sebuah prediktor saham, sebuah mesin otomatisasi, sebuah chatbot bahasa daerah, secara teknis semuanya bisa dibuat, tapi pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak,
Pertanyaannya adalah, untuk apa? Apakah ia digunakan untuk membantu orang memahami pasar dengan lebih bijak? Atau justru mempercepat spekulasi tanpa arah? Apakah ia digunakan untuk menghemat waktu manusia? Atau justru membuat manusia semakin malas berpikir? Apakah ia digunakan untuk melestarikan bahasa daerah? Atau sekadar menjadi proyek yang dilupakan? Disinilah teknologi bertemu dengan nilai, dan disinilah manusia kembali menjadi pusat. Jika kita melihat lebih dalam lagi, bahkan kode yang tadi kita anggap rumit, sebenarnya hanyalah kumpulan instruksi sederhana. Dalam salah satu sistem otomatisasi itu, ada bagian yang menunggu halaman dimuat, menunggu data muncul, menunggu sesuatu terjadi. Seolah-olah bahkan mesin pun harus bersabar. Ada logika yang mengulang, jika gagal, coba lagi, jika terhenti, pulihkan. Bukankah ini mirip dengan hidup? Bahwa kegagalan bukan akhir, bahwa sistem terbaik pun dirancang untuk jatuh, lalu bangkit kembali. Dalam sistem chatbot bahasa daerah itu, kita melihat sesuatu yang lebih halus. Kata demi kata dipecah, diterjemahkan, disusun kembali, seolah-olah bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi jembatan antara dua dunia. Dan ketika AI mencoba memahami bahasa manusia, ia sebenarnya sedang mencoba memahami sebagian kecil dari makna yang jauh lebih besar. Namun tetap saja, ada batas yang tidak bisa dilewati. AI bisa meniru cara kita berbicara, tapi ia tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ia bisa menjawab pertanyaan, tapi ia tidak benar-benar memahami kegelisahan di balik pertanyaan itu. Dan mungkin itu adalah pengingat bahwa di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa, kita tidak boleh kehilangan sesuatu yang paling mendasar, kesadaran, makna, tujuan. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat, bahasa hanyalah medium, kode hanyalah struktur, yang menentukan arah semuanya adalah manusia. Maka ketika Anda membuka laptop Anda nanti dan mulai berbicara dengan AI, cobalah untuk tidak hanya bertanya, apa yang bisa saya buat, tetapi juga, untuk apa saya membuat ini? Karena mungkin di era di mana semua orang bisa mencipta yang benar-benar langka, bukanlah kemampuan, melainkan kebijaksanaan. Dan di antara semua kemungkinan yang terbuka hari ini, selalu ada satu pilihan sederhana untuk menciptakan sesuatu yang bukan hanya canggih, tetapi juga bermakna, dan mungkin itulah bentuk penciptaan tertinggi. Bukan ketika kita berhasil membuat sesuatu yang besar, tetapi ketika sesuatu yang kita buat memberi manfaat. Walaupun dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, dari sebuah ide, dari sebuah percakapan, dan dari keberanian untuk memulai. Sekian pembahasan kali ini, silahkan cek playlist dan deskripsi video ini untuk video pembahasan menarik lainnya. Jika dirasa bermanfaat, klik subscribe, like, share, komen, dan super chat, maupun super thanks demi berkembangnya channel ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.